Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mungkin sebelum kita memasuki pembahasan yang berikutnya, apa perlu murajaah? Perlu murajaah kira-kira? Tanya jawab yang lalu. Coba satu-satu tanya. Antum, kewajiban saum Ramadan turun pada tahun keberapa? Hah? Oh, belum ikut ya. Sekarang yang ikut. Nah, yang ikut saya tanya. Nah, iman tahun kedua Hijriah. Kalau gitu berapa Ramadan Rasulullah bersaum? Abdullah, berapa? Nah, Saiful, 9 kali Ramadan. Sambil menunggu yang lainnya, sekarang murojaah. Murojaah itu penting. Ya, murojaah itu penting. Iya, dalil yang menunjukkan tentang wajibnya saum Ramadan dari Al-Quran, apa itu, Sahal? Baik, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, saum Ramadan didahului oleh beberapa pendahuluan sebelum turunnya kewajiban saum Ramadan itu sendiri. Apa itu pendahuluan pertama? Siapa? Antum? Ya, siapa namanya antum? Ismuk Kurniawan. Antum? Ingat novel? Hah? Novel ya. Pakai N, novel. Masya Allah. Hayakallah novel. Naam ya Kurniawan. Kurniawan itu apa artinya? Secara bahasa. Ya, Kurniawan, apa itu pendahuluan pertama? Ya? Iya. Naam. Antum? Zubair. Ayo. Naam. Siapa? Antum, Ismak man? Nama antum? Abdurrahman. Masya Allah, Abdurrahman. Masih baru? Oh, yang kemarin belum? Ya sudah, punya udzur. Ya, masih tertolong. Muslimin. Pendahuluan pertama sebelum turunnya kewajiban Ramadan itu apa yang pertama kali turun perintah terhadap kaum muslimin untuk bersaum? Saum apa? Saum apa? Asyura. Saum Asyura itu kapan? Di bulan apa? Di bulan Syura. Kapan bulan Syura itu? Nggak ada di kalender bulan Syura.
Hah? Nggak ada tanggal 10 bulan Asyura, itu nggak ada. Abu Bakar As-Siddiq nggak kenal itu bulan Syuro. Nah, cuma jadi istilah di beberapa negeri di Indonesia khususnya. Iya. Kapan itu Muhammad Ifi? Muharram, tanggal 10 Muharram. Asyura berasal dari kalimat asyara, 10. Asyura itu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asyara, dari kalimat asyara inilah diambil kalimat Asyura. Tanggal 10 Muharram. Pertama turunnya apa hukumnya? Abdullah. Asyura, som Asyura itu pertama kali diperintahkan hukumnya apa? Wajib. Nah, barakallahu fiik. Murajaah itu ilmu loh ya. Murajaah ini evaluasi artinya. Itu ilmu. Buktinya kita kan sempat lupa. Iya. Jadi sekarang ingat kan. Nah, besok pas persiapan untuk hari Sabtu, ya, kajian hari Sabtu, berarti besok Jumat siap-siap sore-sore sambil minum kopi dibuka catatannya. Yang tadinya baca Jawa Pos, ya, ganti sekarang. Masya Allah, buka tafsir, buka fikih, buka, Masya Allah, barokah jadi waktunya. Nah, kemudian antum Smukman, Muis, Mukhlis, ayakallah ya Mukhlis. Setelah itu turunlah perintah saum Ramadan. Pertama kali periode awal turunnya perintah saum Ramadan itu hukumnya bersifat apa? Bersifat pilihan. Bagi yang ingin bersaum silahkan. Bagi yang tidak ingin bersaum, walaupun tidak safar, walaupun tidak sakit, silahkan pula, tapi bayar fidyah. Tahu dalilnya enggak? Surat Al-Baqarah ayat 184. Ini perlu dihilangkan dari tengah-tengah muslimin, bahkan sampai menimpa beberapa mubaligh kan. Ketika berkhutbah misalkan, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat ke-135, Allah memerintahkan. Apa itu ayat 135? Jadi perlu dibacakan ya. Perlu dibacakan. Al-Quran itu harus dilatih lisan kita untuk selalu mendengungkannya, dan itu butuh sering. Antum tahu kebatilan sekarang kan selalu direklamekan. Anak-anak kecil aja, anak-anak kecil umur 5 tahun sekarang sudah bisa bilang nggak ada lu nggak rame. Apa itu nggak ada lu nggak rame? Bahasanya apa itu? Siapa yang tahu? Takut semua. Itu ternyata saya dapatkan di papan reklamenya rokok apa nggak tahu, saya lupa. Apa? Sampurna. Iya. Nggak ada lu nggak rame katanya. Anak-anak kecil. Ya. Jadi Al-Quran pun harus sering. Ayat yang 184, siapa yang bisa menyebutkan dalil bahwasanya pertama periode awal bersifat takhyir, yakni pilihan, bersifat takhyir. Siapa yang bisa menyebutkan? Atau ana bantu? Yaitu ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian periode berikutnya yang masih berlaku berkaitan dengan saum Ramadan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Hasan. Berkaitan dengan saum Ramadan. Ini evaluasi mendadak. Iman. Sudah ditanya tadi. Nah, tafadhal Iman.
selain Muhammad Ifi? Arifin. Nah, Muhammad Ifi, tafadhal. Terbenar. Nah, ingat dalilnya, hadis atau kisah secara global. Siapa sahabat yang kisahnya menjadi sebab turunnya sebuah ayat? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ayat apa itu yang turun? Cepat catatannya dibuka. Nah, labas, ini sebagai apa istilahnya, teskis ya. Jadi besok hari Sabtu ada kemungkinan evaluasi mendadak. Jadi insya Allah mudah-mudahan murojaah seperti ini kita untuk lebih mengisi waktu dan hari-hari kita dengan ilmu Islam. Kita insya Allah pada sore hari ini akan membahas tentang kemungkinan dua permasalahan. Permasalahan pertama adalah dengan apa kita mengetahui masuknya atau datangnya bulan Ramadan. Perkara ini sangat penting bagi kaum muslimin. Perkara mengetahui kapan datangnya bulan Ramadan adalah perkara yang sangat penting bagi kaum muslimin, yang perlu untuk kita melatih. Di samping juga diri-diri kita adalah putra-putri kita, anak didik kita, untuk menjadikan bulan Ramadan dan bulan-bulan ibadah yang lainnya sebagai bagian penting hidupnya, sehingga dia mementingkan. Karena hal ini memang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus ketika memasuki bulan Ramadan atau mendekati bulan Ramadan pada bulan Sya'ban. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang melebihi perhatiannya dengan bulan-bulan yang lainnya. Ketika memasuki bulan Sya'ban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang serius, melebihi perhatian beliau terhadap bulan-bulan yang lainnya. Dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis menyatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatahaffazu min hilali Sya'ban ma lam yatahaffaz min ghairihi." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga munculnya hilal di bulan Sya'ban, ya. Tidak seperti beliau menjaganya di bulan-bulan yang lain. Lebih serius, perhatiannya lebih dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Tsumma yasumu li ru'yati Ramadan, kemudian beliau bersaum Ramadan berdasarkan ru'yah al-hilal, yakni maksudnya ketika memasuki bulan Sya'ban. Sebelum bulan Sya'ban itu bulan apa ya? Apa ya? Juli apa Juni? Rajab, ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sebelum Rajab, Al-Jumadis Tsaniyah, begitu kan? Nah, jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadis Tsaniyah,
Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lagi. Ya, dihafalkan ini, nanti pulang hitung ya. Muharram, Safar, terus ya, insyaallah mudah-mudahan dinilai sama Allah sebagai ibadah. Lah, barakallahu fikum. Rasulullah SAW begitu mau memasuki Sya'ban, beliau perhatian betul di arah barat sana akan munculnya hilal Sya'ban. Dalam rangka apa? Apa fungsinya? Fungsinya diperjelas dalam hadis yang lainnya. Fungsinya diperjelas dari hadis. Kalau tadi adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang tadi itu, sekarang dijelaskan oleh Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala di dalam Sunan Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak Al-Hakim, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan, sekarang perintah. Kalau tadi kisah atau hikayah dari siapa? Aisyah, bahwasanya kondisinya Rasul dahulu begini. Tapi kalau sekarang langsung perintah, Rasulullah menyatakan ahsu hilala Sya'bana li Ramadan. Ahsu, hamzah ha sad waw alif, ahsu hilala Sya'ban li Ramadan. Kata Rasulullah SAW, hitunglah bulan, ya, munculnya bulan itu di bulan Sya'ban untuk persiapan bulan Ramadan. Ya, ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Disahihkan pula oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala di dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Jadi ada perintah langsung dari Nabi untuk memperhatikan munculnya bulan atau al-hilal di bulan Sya'ban. Sangat penting kita untuk mengetahui beda antara al-hilal dan al-qamar. Qamar itu artinya bulan, hilal pun bulan. Apa beda keduanya? Ada bedanya. Bedanya adalah kalau al-hilal itu adalah bulan yang munculnya pada tanggal 1 atau 2 atau 3. Ini dinamakan al-hilal. Ya. Kalau al-qamar setelah itu sampai akhir bulan diberi nama al-qamar. Jadi hati-hati kalau berbahasa Arab. Ketika tanggal 1 bulan Ramadan dia menyatakan ana ra'aitul qamar. Nah, kalau ketemu para sahabat diguyuin, mana qamar tanggal 1? Nggak ada qamar tanggal 1. Nah, jadi qamar itu di atas tanggal 3. Kalau masih tanggal 1, 2 dan 3 itu dinamakan apa? Al-hilal. Nah, sehingga sunnah ini perlu dihidupkan, yaitu sunnah menghitung hari-hari bulan Sya'ban. Nah, untuk apa fungsinya? Nah, ini yang akan kita bahas nanti di antara fungsinya. Nah, fungsinya akan kita ketahui setelah membahas hadis yang berikutnya, yaitu kita mengetahui masuknya atau datangnya bulan Ramadan dengan ru'yah. Dengan apa? Dengan ru'yah. Ru'yatu al-hilal. Dengan ru'yah, penglihatan kita kepada al-hilal. Melihat al-hilal ini adalah suatu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan oleh para sahabatnya. Ya, melihat al-hilal itu adalah suatu sunnah yang diajarkan oleh Rasul, di samping diperintahkan juga diterapkan oleh para sahabatnya. Dijelaskan dalam hadis Abdullah ibni Umar, hadis Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab, putra dari Umar bin Khattab, menyatakan, tara'an nasul hilal fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shama wa amara an-nasa bi siyamihi. Dahulu para sahabat tara'a, bukan ro'a tetapi tara'a,
Maksudnya adalah berupaya untuk saling melihat al-hilal. Jadi kalimat taro'a menunjukkan di sana adanya sekian orang yang banyak, ya, dan adanya upaya. Kalimat taro'a beda dengan kalimat ro'a. Artinya melihat. Tapi kalau taro'a adalah pertama, di samping subjeknya lebih dari satu, ya. Yang kedua, menunjukkan pula adanya upaya, sungguh-sungguh. Tara'an nasul hilala. Lah, ini perkara yang sangat penting, menunjukkan bahwa dahulu sahabat di antara kebiasaannya adalah berupaya untuk melihat al-hilal. Kemudian kata Abdullah bin Umar, kemudian aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku berhasil melihat al-hilal. Dari Abdullah bin Umar ini, maka Rasulullah menyatakan shaum Ramadan besok dan memerintahkan kaum muslimin untuk bersaum Ramadan besok. Setelah mendengar berita dari siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab. Lah, upaya ru'yah ini serta upaya mendasari Ramadan, datangnya bulan saum ini tadi dengan ru'yah adalah perintah dari Nabi. Perintah dari Rasul. Dalam hadis Abi Hurairah dan yang lainnya, Rasulullah menyatakan sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih in ghumma. Dalam riwayat lain fa in ughmiya. Dalam riwayat lain fa in ghubbiya alaikum fa akmilul iddata 30. Kata Rasulullah SAW, hendaknya kalian bersaum Ramadan berdasarkan ru'yah, ru'yatul hilal. Dan hendaknya pula kalian keluar dari bulan Ramadan, masuk Idul Fitri, masuk bulan Syawal pun berdasarkan ru'yah. Ini perintah tegas dari Rasulullah SAW. Dan apabila ternyata pada hari itu kalian terhalangi oleh mendung untuk berhasil melihat al-hilal karena mendung, ya, pada sore hari tanggal 29 Sya'ban, terhalangi kaum muslimin untuk melihat al-hilal di ujung sebelah barat sana. Jadi hilal itu pernah saya sebutkan pada majelis yang lalu, munculnya di arah barat bersamaan dengan terbenamnya matahari. Bersamaan dengan terbenamnya matahari, dan munculnya itu cepat sekali, hilang dengan segera, sehingga memang butuh perhatian serius, dan butuh latihan, ya, butuh latihan sehingga dia bisa melihat pada posisi yang tepat. Nah, kalau ternyata pada tanggal 29 Sya'ban, kapan dilihatnya hilal itu? Apa tanggal 27 Sya'ban, 28 atau bagaimana? Dilihatnya hilal Ramadan itu pada tanggal 29 Sya'ban. Misalkan sekarang ini 29, ya, Sya'ban, maka sore hari kaum muslimin disunahkan untuk siap-siap melihat al-hilal. Kalau di sini mungkin sulit, tetapi butuh ke pantai, ya, butuh ke pantai, ke arah pantai atau daerah yang sangat lapang sekali pada tanggal 29 Sya'ban. Karena hari-hari di bulan Hijriah itu berkisar antara 30 hari. Berkisar antara 29 sampai 30 hari. Lah, Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk menjadikan ru'yatul hilal sebagai dasar utama menentukan masuk atau tidaknya bulan Ramadan. Ini pertama dari sunnah Rasul SAW. Yang kedua, ijma' para sahabat dan ulama terdahulu. Ijma' para sahabat dan para ulama terdahulu untuk menjadikan ru'yatul hilal sebagai dasar. Sehingga dengan ini sangatlah tidak benar kalau
penentuan datangnya bulan Ramadan ataupun keluarnya dari bulan Ramadan didasarkan kepada hisab, ilmu hisab, ya, sangatlah tidak benar. Kenapa? Pertama, menyelisihi perintah Nabi. Yang kedua, telah menyelisihi ijma', kesepakatan generasi terbaik para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama kaum muslimin. Menyelisihi ijma'. Kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa ya ini kan dulu berlaku di zaman Rasul dan para sahabat, karena dahulu tidak ada yang mengerti ilmu hisab. Di zaman sahabat, di zaman tabi'in, gak ada yang mengerti ilmu perbintangan, sehingga masih berlaku perintah ru'yah, ya, sehingga berlaku perintah ru'yah. Nah, sementara sekarang ilmu perbintangan sudah maju, sehingga perintah itu tidak berlaku lagi. Ini sebagian orang mengatakan seperti ini. Jawabannya dari beberapa sisi. Pertama, bahwa pernyataan yang menyatakan bahwa di zaman sahabat dan tabi'in tidak ada yang mengerti ilmu hisab, ilmu falak, adalah pernyataan yang keliru dan menunjukkan ketidakmengertian dia tentang sejarah Islam. Menunjukkan ketidakmengertian dia tentang kondisi yang ada di zaman sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang di masa-masa itu tadi telah didapati di tengah-tengah muslimin orang-orang yang mengerti ilmu falak, orang-orang yang mengerti ilmu hisab, tetapi tidak ada satupun di kalangan ulama yang menyatakan kita sudah sekarang saatnya berpindah dari ru'yah menuju hisab. Tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa hal ini secara tidak langsung mengandung tuduhan kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan tegas menyatakan sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Bersaumlah kalian dengan mendasarkan saum Ramadan itu berdasarkan ru'yah, dan selesailah kalian dari bulan Ramadan pun berdasarkan ru'yah. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa sebuah perkataan yang sangat baik sekali, sekaligus sebagai bantahan terhadap yang menyatakan Ramadan dilandasi dengan hisab. Beliau menyatakan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah gurunya Al-Ibnu Katsir, gurunya Al-Imam Ibnul Qayyim, gurunya Al-Imam Al-Mizzi, dan beberapa ulama besar lahir dengan pertolongan Allah dan hasil didikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang karyanya sekarang memenuhi perpustakaan-perpustakaan muslimin di dunia. Syekhul Islam menyatakan, wala raiba annahu thabata bis sunnati sahiha wa athari sahabati annahu la yajuzu al-i'timad ala hisabin nujum. Tidak diragukan lagi, berdasarkan sunnah sahihah, berdasarkan hadis-hadis yang sah dan athar, pernyataan-pernyataan para sahabat, bahwasanya tidak dibenarkan mendasarkan penentuan hilal Ramadan dengan perhitungan ilmu perbintangan. Yang menyatakan ini siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wal mu'tamidu alaihi kama annahu dhallun fi syari'ah mubtadi'un fi dini fahuwa mukhti'un fil aqli wa ilmil hisab. Dan barang siapa atau pihak manapun yang melandasi penentuan bulan Ramadan berdasarkan ilmu hisab perbintangan, maka tidak diragukan lagi dia adalah orang yang tersesat dan
dia telah mengadakan sebuah amalan yang diada-adakan atau bid'ah dalam istilah syariah, telah memunculkan sebuah bid'ah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka dia telah salah baik dari tinjauan akal maupun dalam tinjauan ilmu perbintangan itu sendiri. Ya, telah salah baik secara tinjauan akal maupun secara tinjauan ilmu perbintangan itu sendiri. Sehingga perlu diketahui sekarang menyelisihi Al-Quran sekali berpengaruh tingkat lintang dan derajat sebuah daerah sangat ditentukan, sehingga ternyata hasil perhitungan ulama hisab itu sendiri berbeda, hampir setiap tahun berbeda. Ulama perbintangan dari negeri sini menyatakan tanggal sekian, ternyata di tempat lain menyatakan tidak. Loh, kenapa? Ya, karena mereka berbeda. Kapan hilal dinyatakan telah muncul, dengan derajat berapa, ya, toleransi derajat yang boleh dijadikan sebagai dasar itu mereka berbeda. Ternyata apakah urusan agama mau diletakkan pada perkara yang masih diperbedakan oleh mereka sendiri, diperselisihkan oleh mereka sendiri? Tentunya kita tidak boleh meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya dengan sebab perkara yang belum pasti ini tadi. Sementara perintah Rasul adalah pasti sifatnya. Sumu li ru'yatih, bersaumlah kalian berdasarkan ru'yah, dan selesailah kalian dari bulan Ramadan menuju Idul Fitri dengan ru'yah pula. Kalau ada yang menyatakan, lo itu kan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang madhabnya Hambali, nah, ini sok mau menarik sekarang perkara kepada urusan madhab, akhirnya mau mecah belah kaum muslimin ini, ya. Syekhul Islam madhabnya Hambali, jadi ya silakan kamu bermadhab Hambali. Madhabnya Syekhul Islam, madhabnya Ibnul Qayyim, boleh. Mari kita sekarang pindah kepada madhab Syafi'i, madhab mayoritas orang di Indonesia khususnya, ya. Nah, mari kita pindah kepada ulama-ulama dari madhab Syafi'i. Entah habis ini mau pindah kemana, ya. Di antaranya saya wakili dengan pernyataan imam besar dari madhab Syafi'i yang tidak diragukan lagi dan tidak diperselisihkan tentang keilmuannya, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau menjelaskan di dalam Fathul Bari, di dalam kitab Shaum, yang saya nukilkan di sini pernyataan beliau, dengan tegas beliau menyatakan, kata siapa ini sekarang? Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk mendasarkan Ramadan dengan ru'yatul hilal, dan apabila hilal tersebut terhalangi oleh mendung, maka dilengkapilah bulan atau hitungan hari-hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini pernyataan beliau. Kemudian beliau menyatakan bahwa kata beliau, maka ketika menjelaskan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang menjelaskan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahihul Bukhari hadis nomor 1909, beliau menyatakan, maka pembuat syariat yakni Allah dan Rasulnya telah menentukan bahwa hukum saum Ramadan ditentukan dengan ru'yah. Hal ini dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan dan memudahkan kaum muslimin, dan sekaligus untuk menghilangkan atau meniadakan hujah sebagian orang yang mendasari atau mendasarkan saum Ramadan dengan ilmu hisab.
ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, dipertegas kemungkinan terkecil pun untuk kaum muslimin mendasarkan saum Ramadan dengan ilmu hisab dengan adanya lafaz hadis yang di akhir hadis Abi Hurairah dengan menyatakan fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30 yauman. Jika ternyata pada hari itu terdapat mendung yang menghalangi kalian untuk melihat hilal, sempurnakanlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Lafaz ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagai penegas dari Rasulullah SAW bahwa ilmu hisab perbintangan sama sekali tidak boleh dipakai. Kenapa? Kalau ternyata hilal pun tidak terlihat karena mendung, Rasulullah memberikan alternatif lain yang mudah, yaitu dengan cara melengkapi hitungan bilangan hari dari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dengan ini tertutuplah kemungkinan terkecil pun untuk digunakannya ilmu hisab perbintangan sebagai dasar penentuan masuknya bulan Ramadan. Ini pernyataan siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan bahwa di antara kelompok-kelompok di tengah-tengah umat ini yang mendasari masuknya bulan Ramadan dengan hisab itu adalah kelompok Syiah Rafidhah. Ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa kebiasaan mendasarkan masuknya bulan Ramadan kepada penentuan ilmu hisab perbintangan itu adalah kebiasaan Syiah Rafidhah, yang para ulama sepakat bahwa Syiah Rafidhah itu bukan bagian daripada Islam, dia adalah agama tersendiri. Nah, sehingga hati-hati, jangan sampai kita termasuk yang menyuarakan pemikiran dan ideologi sesat Syiah Rafidhah, menjadikan ilmu hisab sebagai dasar penentuan bulan Ramadan. Sekarang kita mendengar dari dua ulama besar, dari dua mazhab, ya, dan begitulah ulama-ulama yang lainnya. Sehingga dengan ini saya sebutkan kenapa dua ulama ini tadi, padahal kita tidak mengenal mazhab. Kita tidak mengenal mazhab sekarang ini. Nah, kalau ditanya apa mazhab kita? Mazhab kita Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya boleh kita bermadhab, maka niscaya kita lebih memilih madhabnya Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan madhabnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Karena Abu Bakar As-Siddiq muridnya Rasul secara langsung. Atau kita ikut madhabnya Umar bin Khattab, lebih baik. Tetapi karena memang madhab itu tidak dibenarkan secara Islam, membuat umat Islam menjadi terpecah belah. Oh, kalau organisasi ini madhabnya begini, ditertulis di dalam ADART, ya, sehingga yang tidak sesuai dengan ketentuan ADART sebuah organisasi, maaf saja kalau bisa jangan di organisasi ini. Ini sangat keliru dan sangat membuat tercerai-berainya kaum muslimin dan jauhnya dari berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ini kita meyakini bahwa penentuan bulan Ramadan hanya didasarkan kepada ru'yah saja. Ini pembahasan pertama berkaitan dengan penentuan masuknya bulan Ramadan. Kemudian pembahasan yang kedua, sampai di sini ada yang perlu disampaikan sebelum pindah pada masalah berikutnya. Nah, fadhal. Antara ya. Ya, ini yang akan dibahas dalam permasalahan kedua. Nah, mungkin ada yang lainnya. Pertanyaan ini akan dibahas pada pembahasan kedua. Pembahasan kedua adalah tentang apa yang dikenal di kalangan ulama fikih dengan istilah al-matla'. Al-matla' itu
adalah tempat munculnya al-hilal. Tempat munculnya al-hilal. Nah, barakallahu fikum. Mukhlis, apa beda hilal dengan qamar? Nah, hilal itu adalah bulan yang muncul pada tanggal 1, 2, dan 3. Sementara al-qamar adalah yang setelahnya. Ini permasalahan matla. Setelah para ulama sepakat bahwa penentuan masuknya bulan Ramadan harus didasarkan dengan ru'yah. Nah, para ulama sepakat. Mulainya adanya perselisihan dalam hal ini ketika masuknya ilmu filsafat di tengah-tengah muslimin. Mulainya adanya perbedaan dalam perkara ini, apakah pakai ru'yah atau pakai hisab, itu ketika masuk ilmu filsafat ke tengah-tengah muslimin, sehingga ilmu kalam, ilmu mantik itu semakin menyebar di tengah-tengah muslimin. Nah, padahal pada generasi awal umat Islam ini masih bersih dari yang seperti itu. Nah, sekarang pembahasan kita adalah penentuan matla. Mereka sepakat sekarang para ulama berijma bahwa harus ditentukan dengan ru'yah. Tetapi apakah setiap daerah, setiap negeri, setiap negara itu adalah sama matlaknya, tempat munculnya hilal, sehingga dengan itu di mana hilal itu terlihat mengharuskan seluruh kaum muslimin di penjuru dunia untuk bersaum dan mendasarkan kepada berita tersebut? Ataukah jawabannya yang kedua, yaitu masing-masing negeri sesuai dengan tingkat tinggi dan rendahnya, bujur dan lintangnya, memiliki matlak yang berbeda-beda? Ini dibahas oleh para ulama sejak dahulu. Terjadi perbedaan pendapat yang cukup kuat dalam hal ini, ya. Tapi perbedaan ini perbedaan yang ilmiah, tidak sampai mempengaruhi apa? Ukhuwah kaum muslimin. Sampai saya pernah diceritakan, ini masalah yang sangat penting para hadirin. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira sebulan atau 2 bulan yang lalu, saya diceritain di satu kota tanpa saya sebut, terjadi perbedaan pendapat antara 2 orang mubaligh atau dai atau ulama di tempat tersebut. Kalau bahasa orang awam diulamakan, antara apakah taraweh itu 11 rakaat atau 23 rakaat. Ya, apakah taraweh itu 11 rakaat ataukah 23 rakaat? Terjadi perdebatan. Yang satu menyatakan, kalau gitu tunggu, saya akan ambil kitab-kitab saya satu becak nanti. Ya, satu becak mau didatangkan kitabnya dari rumah hanya untuk membahas apakah sholat taraweh 11 rakaat atau 23 rakaat. Padahal nggak butuh satu becak, butuh satu kitab saja. Nggak perlu satu becak kitabnya. Terjadi perselisihan sampai hampir-hampir tidak saling menyapa antara 2 dai besar. Padahal masalahnya masalah sekedar menentukan apakah taraweh 11 atau 23 rakaat. Masalah yang ilmiah dibahas oleh para ulama sejak dahulu, sejak zaman tabi'in dan sesudahnya. Bahkan sejak zaman tabi'in sudah dibahas permasalahan ini oleh para ulama besar, sehingga tidak mengharuskan adanya yang seperti itu. Nah, kita harus bisa menempatkan di antara perkara yang penting, mungkin di antara pembahasan kita nanti, metode yang mungkin akan saya sampaikan adalah bahwa kita harus bisa memilah-milah mana permasalahan-permasalahan yang memang dibenarkan di dalam syariat Islam untuk terjadi perbedaan dan memungkinkan, dan kita harus berlapang dada, tidak boleh sempit hati untuk menerima kita yang berbeda, dan mana perkara-perkara yang tidak boleh kita berbeda di sana, mana perkara-perkara yang kita tidak boleh mentoleransi. Maaf saja, tanpa saya sebut namanya, salah seorang ulama besar di Indonesia ini yang dikenal keilmuannya, dia menyatakan dalam bukunya bahwa saya telah menjalin persaudaraan dan saling mencinta dengan saudara-saudara Syiah yang berasal dari negeri Iran, Syiah Rafidhah.
menghimbau kaum muslimin pun untuk bersatu. Bayangkan, bersatu dengan kelompok yang meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar itu kafir. Sekarang kita terima nggak kalau ada orang menyatakan ayah dan ibu kita kafir? Kira-kira terima nggak kita? Kita bisa marah kan? Bisa nggak saling menyapa, bahkan na'udzubillah, ya, kita bisa angkat pedang untuk menghadapi dia. Padahal cuma ayah dan ibu. Lah ini Abu Bakar, orang terbaik setelah Rasul di dalam Islam. Dan Umar bin Khattab, Asy-Syahid, orang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, ya, di dalam Islam ini. Apa mungkin kita bersatu dengan orang-orang yang menuduh Sayyidah Aisyah istri Rasul telah berzina? Lah kalau kita mendengar ada orang menuduh adik perempuan kita, apalagi ibu kita dituduh berzina, mungkin kita akan marah dan memanggil kawan-kawan kita untuk mengeroyok orang tersebut, padahal ibu. Lalu bagaimana dengan Ummul Mukminin? Orang yang menyatakan bahwa Al-Quran yang ada di tengah-tengah muslimin itu telah hilang mayoritasnya. Luar biasa. Mungkinkah kita bersatu dengan orang-orang yang menyatakan bahwa matahari tidaklah terbit dan terbenam izin kepada Ali bin Abi Thalib? Tidak pernah pernyataan ini dinyatakan sekaligus oleh kaum musyrikin di Makkah. Sehingga keliru di dalam mengajak umat untuk bersatu. Persatuan di dalam umat perkara yang sangat penting. Persatuan dalam umat perkara yang sangat asasi di dalam Islam. Tapi jangan keliru menempatkan prinsip ini tadi. Lah, perkara-perkara yang seperti ini yang kita sebutkan dan akan kita bahas ini adalah perkara-perkara yang kita harus berlapang dada, yang akan kita bahas sekarang ini, yaitu tentang penentuan matla. Apakah matla itu satu di seluruh penjuru dunia ataukah ada perbedaan? Jumhur ulama, yakni mayoritas ulama menilai bahwa tidak ada perbedaan matla. Maksudnya adalah, maksud dari ini adalah bahwa apabila telah dilihat hilal, ada berita, ada informasi bahwa hilal berhasil dilihat di salah satu negeri muslimin, maka wajib seluruh kaum muslimin di penjuru dunia untuk bersaum. Ini pendapat jumhur ulama. Di antara mereka ada Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Abu Hanifah di tengah-tengah mereka itu, yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh adanya perbedaan matla. Walaupun mereka sendiri menyatakan mungkin saja terjadi perbedaan matla, tetapi tidak berpengaruh di dalam penentuan ru'yatul hilal. Kalau sudah ada berita dari kaum muslimin dimanapun negerinya, maka seluruh kaum muslimin di penjuru dunia wajib bersaum. Dalilnya mereka apa? Dalilnya mereka adalah hadis Abu Hurairah sendiri yang tadi kita bahas, yakni Rasulullah menyatakan sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Kalimat sumu itu kata perintah, yang diperintah itu banyak, ya, yang diperintah itu banyak. Ini sumu, yakni kalian berpuasalah kalian atau bersaumlah kalian. Siapa kalian di sini? Nah, ini pembahasan bentuk pendalilan mereka. Kalimat kalian di sini siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah muslimin secara umum di dunia kapan saja, sehingga nggak ada perbedaan. Ini bentuk pendalilan mereka. Yang kedua, bentuk hujjah mereka adalah hal ini dalam rangka untuk lebih menyatukan umat. Bayangkan kalau satu dunia puasa saumnya mah, hari rayanya sama, betapa meriahnya, bumi goncang dengan takbir Allahu Akbar. Nah, ini alasannya. Di antara alasannya adalah lebih menyatukan persatuan kaum muslimin di seluruh dunia, sehingga muslimin nampak lebih kompak, lebih bersatu dan lebih berwibawa. Sekarang bagian kedua dari pendapat ulama, yaitu pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan beberapa ulama yang lainnya. Mereka menyatakan bahwa perbedaan matla sangat berpengaruh di dalam penentuan ru'yatul hilal. Dalilnya mereka adalah
hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi pakai dalil juga. Berat kan? Sama-sama pakai dalil ini. Nah, dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Yaitu sebuah kisah. Jadi hadis ini ada sebuah kisah. Kita perhatikan kisah ini karena memang sangat menarik. Dijelaskan qala an Quraib anna umma al-Fadl bint al-Harith ba'athathu ila Muawiyah bisyam. Qala faqadimtu asy-Syam faqadaitu hajataha wastuhilla alayya Ramadan wa ana bisyam. Fara'aitu al-hilala lailatal jumu'ah. Aku pada suatu hari, kata Quraib, seorang bernama Quraib, diutus oleh Ummul Fadl, seorang wanita bintul Harith, menuju ke Syam. Di Syam itu pusat pemerintahan Islam pada waktu itu, di mana khalifahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Diutus untuk pergi ke negeri Syam karena adanya beberapa keperluan dari Ummul Fadl, dari wanita yang dikenal dengan Ummul Fadl bintul Harith. Kemudian berangkatlah Quraib menuju ke Syam. Sampai di Syam, Quraib melaksanakan tugas-tugasnya yang diamanatkan oleh Ummul Fadl. Ternyata ketika dia masih di Syam, sudah terlihat hilal Ramadan. Dia tinggal di Madinah, ya. Quraib ini, Ummul Fadl, juga tinggal di mana? Di Madinah, ya. Menuju ke Syam. Syam itu di mana? Syam itu yang sebagaimana saya sering jelaskan, meliputi 4 negara di zaman kita ini: Yordan, Palestina, Syria, Lebanon. Ini dahulu dinamakan Syam, sekarang menjadi 4 negara: Yordan, Palestina, Syria, Lebanon. Ibu kotanya di Ad-Dimashq, bahasa kita dinamakan Damaskus, ya, Damaskus, gitu. Lah, berangkatlah Quraib sampai di sana, diurus keperluan-keperluannya. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, nampak hilal. Kapan, kata Quraib? Lailatul Jumu'ah. Perhatikan, pada malam Jumat. Thumma qadimtul Madinata fi akhir asy-syahr. Fasalani Abdullah bin Abbas thumma dzakara al-hilal. Kemudian dia pulang ke Madinah. Sampai di Madinah kapan? Akhir dari bulan Ramadan. Karena itu berjalan dengan apa? Onta. Butuh waktu yang sangat panjang sekali perjalanan dari negeri Syam menuju Madinah. Sampai di Madinah kapan? Akhir dari bulan Ramadan. Sampai di Madinah ketemu Abdullah ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas, anak paman Rasulullah SAW. Kemudian bincang-bincang gimana tentang perjalanannya ke Syam. Sekaligus Ibnu Abbas tanya kepada Quraib. Faqala mata ra'aitumul hilal? Faqultu ra'aynahu lailatal jumu'ah. Faqala anta ra'aitahu? Faqultu na'am wa ra'ahu an-nas wa samu wa sama Muawiyah. Kata Ibnu Abbas, kapan kalian melihat atau berhasil melihat hilal di negeri Syam? Aku menjawab, kami berhasil melihatnya pada malam Jumat. Sehingga dengan itu kaum muslimin bersaum, dan Muawiyah sebagai khalifah pun saum pada hari Jumatnya itu. Kemudian Ibnu Abbas menyatakan, coba perhatikan ini. Ibnu Abbas menyatakan, lakinna ra'ainahu lailatas sabt. Tetapi kami di negeri Madinah berhasil melihat hilal pada hari Sabtu, malam Sabtu. Jumat malam Sabtunya, lailatas sabt, malam Sabtu. Berbeda berapa hari? Sehari. Nah, fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 aw narahu. Kalau begitu, kata Ibnu Abbas, maka kami di negeri Madinah ini akan tetap bersaum, menyelesaikan bulan Ramadan sampai terhitung 30 hari, atau kami berhasil melihat hilal Syawal, maka kami bersaum 29 hari. Yani kami akan tetap bersaum dengan ru'yah penduduk mana? Madinah sendiri. Nah, maka kami akan tetap bersaum, tidak terpengaruh dengan yang di Syam. Kemudian Quraib menyatakan, faqultu awala naktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi. Tidakkah kita yang berada di Madinah ini
mencukupkan, mendasarkan Ramadan kita dan keluar dari bulan Ramadan berdasarkan ru'yah yang telah ditentukan dan dipilih oleh Muawiyah di negeri Syam pada waktu itu. Ibnu Abbas, coba ini jawaban dari Ibnu Abbas ini, salah satu ulama besar sahabat. Beliau menyatakan faqala la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, seperti inilah kami diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni mendasarkan masuknya Ramadan dan keluarnya berdasarkan ru'yah. Kalau memang tidak berhasil melihat, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Kami melihat malam Sabtu, kalian silahkan melihat malam Jumat. Kami akan tetap bersom berdasarkan ru'yah kami. Ternyata di zaman sahabat masih hidup sudah terjadi perbedaan munculnya apa? Hilal. Lah hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lainnya dari kalangan ulama sebagai dasar bahwa ada kemungkinan perbedaan munculnya hilal dan sekaligus mempengaruhi kapan dimulainya Ramadan dan kapan berakhirnya bulan Ramadan. Pendapat Imam Syafi'i ini cukup kuat sekali. Tetapi pendapat yang pertama juga, pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya, Imam Abu Hanifah, dan diperkuat di masa ini oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ya, memperkuat pendapat pertama, pendapat jumhur, mayoritas ulama. Sementara pendapat yang kedua diperkuat oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Majlis ulama, Majlis Agung Ulama di negeri Saudi Arabia menetapkan pendapat yang kedua. Apa itu pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua, Abdurrahman, antum belakangnya Abdurrahman. Apa itu pendapat yang kedua tadi? Belakangnya Abdurrahman. Ismuka siapa namanya? Siapa? Nah, apa jawabannya? Supaya konsentrasi. Itu pendapat kedua. Pendapat kedua apa pertama itu? Iya. Pendapat kedua apa pertama? Pertama. Nomornya mungkin keliru itu. Nyatetnya keliru nomor. Iya. Pendapat kedua apa? Nah, bahwa munculnya hilal itu sangat dipengaruhi oleh perbedaan matla, sehingga masing-masing negeri memiliki ru'yah tersendiri. Nah, ini pendapat kedua. Pendapat pertama tadi pendapatnya siapa? Antum? Antum ya, pakai kopiah merah. Namanya biar semakin sayang. Namanya siapa? Iya. Siapa? Aan. Iya, fadhol Mas Aan. Pendapat pertama itu pendapat siapa? Yang menyatakan bahwa seluruh penjuru dunia, seluruh kaum muslimin dimanapun berada adalah satu ru'yah. Pak Edi, ya. Imam Al-Albani, yes. Yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ya. Syekh Al-Albani di masa ini ya. Di masa lalu jumhur, mayoritas ulama, kemudian Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahullah. Pendapat kedua, pendapat siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Pada masa ini dari kalangan ulama siapa? Syekh bin Baz rahimahullah sudah meninggal. Nah, dan beberapa yang lainnya. Dua pendapat ini sangat kuat. Sampai hari ini saya pribadi, entah berapa kali saya sudah mengajar bab ini, sampai hari ini sulit pun menentukan mana yang lebih rajih, yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Kadang-kadang tahun lalu saya mengajar yakin pada pendapat ini, tahun berikutnya beberapa santri menyatakan, loh Ustadz kok berubah, kok jadi pendapat yang kedua. Memang berat sekali. Tetapi ada suatu hal penting yang harus kita ambil manfaat dari sini, ya. Satu hal penting.
yang tadi pernah saya sebutkan. Jangan sampai perkara ini menjadikan sebab apa? Perselisihan. Lawang ulamanya saja yang besar nggak pernah berselisih. Mereka saling kirim salam, saling telepon, saling surat menyurat walaupun negerinya berbeda. Syekh Al-Albani berada di Yordan, Syekh bin Baz berada di Riyadh di Saudi Arabia. Telepon, surat menyurat, kirim salam. Padahal sekian masalah fikih berbeda. Sekian, bukan hanya ini saja. Sekian masalah fikih berbeda. Diperbolehkan berbeda, tetapi memang berdasarkan apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah, dan memang permasalahan-permasalahan yang memungkinkan untuk terjadi perbedaan pendapat. Lah, faedah yang kedua yang perlu saya sampaikan di sini adalah baik Syekh Ibnu Baz rahimahullah dan Syekh Ibnu Utsaimin serta Majelis Agung Fatwa Saudi Arabia maupun Syekh Al-Albani rahimahullah, saya katakan maupun, kenapa? Hati-hati, karena beliau termasuk yang meyakini pendapat bahwa seluruh dunia apabila telah berhasil dilihat satu ru'yah di satu negeri wajib untuk bersaum. Ini pendapat beliau. Tetapi ulama-ulama ini menasihatin kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, termasuk Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Tamamul Minnah. Tamamul Minnah ini adalah sebagai koreksi terhadap kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq. Beliau menyatakan, selama masih kaum muslimin di dunia masih di bawah pemerintahan masing-masing, ya, maka nasihat saya sambil menunggu dan kita berdoa bersatunya kaum muslimin di bawah satu khilafah adalah nasihat saya agar masing-masing muslimin tersebut mengikuti ketentuan pemerintahnya di daerahnya masing-masing. Coba, nasihat siapa ini? Beliau, agar tidak menimbulkan perpecahan di satu masyarakat tertentu. Ini nasihat beliau. Nah, nasihat beliau seperti ini. Kemudian juga para ulama di Saudi Arabia. Ini ingin saya sampaikan sebagai nasihat kepada sebagian saudara-saudara kita yang berada di sini di Indonesia, ya. Telepon-teleponan ke Saudi Arabia, SMS atau cari berita apakah negara Saudi Arabia sudah berhasil melihat ru'yah ataukah tidak. Kalau sudah, langsung diberitakan SMS ke kawan-kawannya, Saudi sudah lihat, berarti besok kita saum. Padahal ulama di sana sendiri, ya, di Majelis Hayat Kibarul Ulama menasihatin muslimin di seluruh penjuru dunia untuk mengikuti pemerintahnya masing-masing. Jangan ikut kami di sini. Coba, jangan ngikutin kami, kalian ikuti waliul amr masing-masing. Ternyata dua pihak ulama ini bertemu di satu rel yang sama, yaitu apa? Kepada seluruh kaum muslimin di masing-masing daerah mengikuti ketentuan waliul amr di daerahnya. Lah, kita alhamdulillah di Indonesia, pemerintah kita mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah, dijauhkan dari kehancuran dan pihak-pihak yang akan menghancurkannya. Alhamdulillah sudah ada upaya untuk melakukan ru'yah. Bukankah pemerintah menugaskan seluruh wilayah, di wilayah Departemen Agama di hampir setiap daerah atau provinsi minimalnya untuk melakukan ru'yah? Daerah Jember dan sekitarnya ini melakukan ru'yah di mana? Di daerah apa itu? Tanjung Kodok namanya, ya. Daerah apa itu? Masuk wilayah apa? Bukan. Sini nih, dekat pantai selatan. Yang kita pergi tahun lalu. Kencong, daerah Kencong. Pantai apa itu namanya? Hah? Bukan Buker. Apa? Paseban. Ternyata di sana ada orang-orang dari Departemen Agama, dan Departemen Agama mengundang organisasi-organisasi. Masya Allah, ya, dihimbau, diajak bersama untuk melihat ru'yatul hilal. Nanti di Tanjung Kodok, di daerah Lamongan, di daerah Cirebon, di daerah Jawa Barat,
di Sulawesi, di Maluku, di Sumatera, di Kalimantan ada ru'yah, upaya ru'yah. Dan pemerintah melalui Menteri Agama mengumumkan berhasil ataukah tidak berhasil ru'yah itu. Atas dasar itu, maka demi persatuan kaum muslimin, khususnya kita berbicara dalam konteks Indonesia ini, adalah nasihat kami, ikutilah waliul amr agar umat ini bersatu. Ramadannya menjadi barokah dan semarak, hari rayanya pun semarak. Jangan-jangan di sana saudara kita sudah bertakbir, ya, kemudian sudah pakai baju baru, sudah berangkat ke musola, sudah makan, ya, dan minum dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara di sana ada saudara kita masih saum. Mengenaskan, ya. Saudara kita masih belum pakai baju baru, ya. Besoknya ketika sudah selesai ini takbir, yang ini giliran takbir Allahu Akbar, Allah. Ya Allah, pemandangan yang kurang menarik. Oleh karena itu, nasihat kami kepada seluruh organisasi, sudahlah, ikuti waliul amr. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta penguasa kalian. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, alaikum bis-sam'i wa ta'ah walau ta'ammara alaikum abdun habasyi. Wajib kepada kalian wahai umatku untuk selalu bersikap mendengar dan taat kepada penguasa kalian, walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak dari negeri Ethiopia yang hitam pekat itu. Taatilah. Oleh karena itu, hasil atau kesimpulan pelajaran kita sore hari ini adalah bahwa bulan Ramadan hanya ditentukan dengan ru'yah. Kalau seandainya mendung, dilengkapilah bilangan hari-hari bulan Ramadan menjadi 30 hari. Kemudian bahwa baik yang berpendapat dan berkeyakinan dengan pendapat bahwa di seluruh dunia adalah dengan satu ru'yah, ataupun dengan pendapat yang kedua, maka nasihat para ulama dari kedua belah pihak, masing-masing muslimin mengikuti waliul amr di daerahnya masing-masing. Ini yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Insyaallah dalam kajian hari Sabtu sore di tempat yang sama biiznillah kita akan membahas berkaitan dengan perkara niat di bulan Ramadan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan awal bulan Ramadan. Insyaallah taala. Mungkin ada yang perlu disampaikan, ada waktu kira-kira 2 atau 3 menit. Berarti alhamdulillah. Iya. Iya. Sebenarnya tentunya ini butuh apa namanya, kayak semacam latihan gitu ya. Tetapi secara umum bahwa pertama, arah munculnya hilal itu tidak jauh dari arah terbenamnya matahari. Jadi kadang-kadang matahari itu kan ke utara, ke selatan kan begitu ya. Nggak jauh dari arah itu. Sehingga ngelihatnya misalnya kalau matahari di sebelah sana, jangan ngelihat ke situ. Ya, maka akan menyulitkan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, saat munculnya itu tidak jauh dari saat terbenamnya matahari. Begitu matahari itu sudah mau terbenam begini, muncullah hilal itu dengan ketinggian derajat yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya, dari satu waktu ke waktu yang lainnya berbeda. Di antara korina atau indikasinya adalah itu tadi, di saat matahari mau terbenam, ya, kemudian tidak jauh dari posisi matahari, tidak jauh. Nah, pada tanggal 29 Sya'ban. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, wallahu alam. Nah, kemudian bisa membantu pula, membantu untuk mengetahui kira-kira kapan masuknya tanggal 1 dari setiap bulan itu. Kita melihat pada tanggal 27, 28, 29 akhir setiap bulan di arah timur. Karena bulan itu semakin mundur waktunya, harinya, munculnya pun semakin mundur. Ya,
tanggal 1 di sana, tanggal 2 naik, tanggal 3 naik munculnya itu maghrib ya, besok naik lagi, besok naik lagi, sampai tanggal 14, tanggal 15 munculnya maghrib di arah timur yang dinamakan bulan purnama, muncul di situ. Iya. Nah, besok mundur lagi, munculnya ternyata jam 7 malam, besok jam setengah 8, jam 8, setengah 9, jam 9. Pada tanggal 28, 29 munculnya biasanya sudah mendekati fajar ya, bahkan kadang-kadang mendekati terbitnya matahari. Ini sudah pertanda ini bahwa di sana akan muncul hilal kalau tidak mendung ya, kalau tidak mendung. Ini sangat membantu kita sebagai korinah itu tadi atau indikasi. Nah, wallahu alam bisawab. Sampai di sini insyaallah kajian kita, mudah-mudahan apa itu pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tidak sesuai dengan materi, afwan. Ya, afwan, tidak ada jawabannya. Tapi kesian, secara singkat saja. Bagaimana hukum aborsi menurut ahli sunnah wal jamaah? Haram hukumnya aborsi itu ya, haram hukumnya. Nah, tidak ada khilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana juga hukumnya KB? Ada rinciannya, waktunya di kesempatan yang lain insyaallah. Ini usulan. Bagaimana jika kajian tafsir diganti jamnya menjadi sore hari jam 15.30? Karena jika malam hari akan menyulitkan bagi akhwat yang datang sendirian. Memang betul ya. Tapi permasalahannya kompleks. Nah, ya mudah-mudahan bisa nanti sore hari. Tapi untuk sementara ini kelihatannya masih sulit. Hanya waktunya setelah sholat isya saja. Nah, bersabar sampai Allah kasih jalan keluar. Nah, usahakan kalau datang jangan sendirian, cari kawan. Nah, bagaimana jika juga ada kajian bahasa Arab? Betul, penting. Kajian bahasa Arab jangan kalah dengan kajian bahasa Inggris. Penting sekali, ya. Daripada menyatakan good morning, lebih baik menyatakan sabahun nur. Nah, daripada menyatakan good afternoon, iya, lebih baik menyatakan masaul khair. Nah, ini contoh kecil. Penting diadakan kajian bahasa Arab, dan penting pula atau lebih penting pula kajian qiraatul Quran. Ya, penting pula kajian qiraatul Quran. Nah, insyaallah mudah-mudahan panitia bisa mengkoordinir usulan-usulan tersebut. Sampai di sini mudah-mudahan Allah memberi barokah kepada kita dan tersisa satu kali kajian sebelum memasuki Ramadan atau 2 kali. Nah, yakni hari Sabtu atau Selasa, dan akan berlanjut kajian ini sampai di bulan Ramadan dengan jam dan waktu yang sama. Jika ada perubahan nanti akan diumumkan oleh panitia insyaallah taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.